Ntar ditanya kagak apa kagak, kakinya digebuk-gebuk, kemudian kata dia betis. Kagak ada rasanya ini kata dia. Ngapa? Kata temennya, gua kata kali pinggang gua doang resep banget. Dan lagi temennya yang satu lagi ngomong gigi gua ogel. Itu ngaji bukan ngakurin mad arid li sukun, bagaimana cara baca ismam, bagaimana cara baca sakta. Kagak, yang ada ngakurin penyakit kita ngaji. Kalau sekolah kita mau masuk sekolah di tahun ajaran baru, orang tua repot. Bocah belum punya baju seragam bang, bocah belum punya sepatu bang, bocah belum beli tas bang, bocah bukunya belum bang, bukunya belum disampul bang, ini alat tulisnya belum bang. Pokoknya dilengkapin semuanya. Dulu orang tua kita, masya Allah, kita dulu belajar bagaimana, Bapak? Buku satu doang, bukunya warnanya biru itu ya, bungkusannya ya, kulitnya ya, kadang ditaruh di kantong begini ya. Ntar kalau baba kita, emak kita punya telur, buat nyoluin telur kan begitu tuh. Kadang-kadang ada merkinya tuh buku, kita bawa sekolah ke Kedik, aja ini apaan ini merki, ikut buku nggak taunya. Sekarang anak-anak kita, masya Allah, satu mata pelajaran aja udah berapa bukunya, coba, buku paket, buku tulis. Kalau sehari ada 5 mata pelajaran berarti udah 5 kali 2, 10 bukunya. Belum lagi bawa alat tulis, belum lagi penghapus, belum lagi macem-macem dah. Itu bocah di tas sampai kayak abri mau perang. Bawa bukunya sampai mendeng-mendeng begini bocah. Ya Allah karim. Tapi bagaimana akhlaknya? Ini memprihatinkan. Ya Allah, kita dulu, mohon maaf, begitu minim. Orang tua kita dulu begitu minim pendidikannya. Tapi urusan agama, orang tua kita begitu menekankan, begitu menitik beratkan soal agama. Makanya kalau sekarang orang kursus bahasa Inggris bayarnya sampai ada yang 200.000, belum lagi ojeknya, kan begitu ya. Allah belum beli kaos seragamnya, tuh, belum lagi kursus piano, berapa duit bayarnya. Lah ngaji ikro, bocah diajarin buat nganterin ke surga, baba emak lagi ngap-ngapan, anak kita bisa ngaji, alhamdulillah. Ada yang bacain yasin di telinga kita, ada yang nalkinin di telinga kita, lakinu mautakum bi kalimatin la ilaha illallah. Emang bocah dapat itu di mana dapatnya? Di kursus matematika, di kursus bahasa Inggris. Udah pinter bahasa Inggrisnya, ntar anaknya ngajarin, Mbak, ntar kalau tanya malaikat saya ajarin nih Mbak, gitu ada. Anak kita di majelis taklim dapatnya tuh di TPA, yang bayarannya kita kadang-kadang kagak mau ngasih. Itu bocah ngaji sangit banget, bis main layangan kagak mandi dulu bocah. Ada yang ingusnya serat-serat ada, sangitnya bukan main. Allah, nih bajunya ini udah getah medek mulu. Aduh. Ikronya kita tahu, ikro lu mana? Kata bapak saya, minjem aja dulu. Itu ikro emang berapa juta satunya? Pakai minjem. Masya Allah. Padahal keberpihakan kita terhadap pendidikan yang bukan agama begitu tinggi. Tas berapa duit? Coba. Buku paket berapa duit? Coba. Tek-tek mengeknya yang lainnya berapa duit? Tapi kita kurang perhatian terhadap pendidikan agama.
Makanya akhirnya begini anak-anak kita, gedean dikit, pergaulannya, Masya Allah, urusan fashion, pakaiannya, udah selagu-lagunya. Ada yang cut bray, atasnya ngencut, bawahnya ngebray. Ada yang kebalikannya, bray cut, atasnya ngebray, bawahnya kencut. Ada yang cut-cut, atas bawah kencut. Ada yang cut ble, atas bawah kencut, pantatnya ndeble. Ada. Iya, pada ndeble begitu, ya Allah. Pakai celana sih kayak dulu zaman kita, kalau celana ndeble begini ngapain coba Pak? Ingat kagak dulu? Ngangon di sawah berak, belum cebok. Ya kan celana kita kedodorin begitu, takut nempel ininya. Dulu namanya kepet, inget nggak? Nyari air belum nemu, makanya celana kita dodorin. Bocah sekarang kebanyakan yang kepet sekarang. Allah karim. Kita dulu kayak begitu modelnya. Kalau kita buang air ngangon di sawah, belum nemu air buat cebok. Lah sekarang bocah banyak kayak begitu modelnya. Lah kantong di sini, kantong belakang, orang PA kantong di sini. Fashion udah diacak-acak. Pakaian yang mana yang ketika kita pakai mestinya kita merasa aman, merasa nyaman, itu pakaian yang benar. Udah jarang dipakai sama orang. Kalau kayak begini kan enaknya Pak ya. Kita mau rebaan enak, mau senderan enak, mau begini enak, pakaian nutup aurat, kita merasa aman, kagak khawatir. Ibu-ibu juga sama, pakaiannya, bajunya panjang ya Bu. Bu, bajunya panjang, pakai jil, enak kayaknya ngelihatnya. Terus jilbabnya dinaikin dikit, pakaiin bros, ya. Atasnya kadang dipakein kayak antena begitu. Ustazah mah lewat dia. Kalau pakai pakaian kayak begitu, coba berapa orang yang manggil haji sama ibu? Coba maaf, Bu, pakaiannya begitu. Coba ibu pakai pakaian begitu ke Tanah Abang, dipanggil haji kagak? Bu Haji silakan beli, pilih-pilih Bu Haji. Maka kapan hajinya emang ya? Tapi orang manggil haji, ibu haji, itu kan baik. Lah bapak pada pakai pakaian kayak begini, mohon maaf ya, mohon maaf. Itu orang anggapnya Pak Haji, padahal belum haji, apalagi ditambahin surat Pak Haji. Pakai pakaian begini ke masjid, nggak nyangka orang bapak nggak hidup baca Quran. Bener, iris kuping saya. Nggak nyangka bapak nggak hidup baca Quran. Karena pakaiannya begini. Apalagi Jumat tadi. Dari jam 11 sudah nyampe, nyender di tiang itu tuh. Quran dipegang. Ada nggak yang nyangka bapak nggak bisa baca Quran? Di sampingnya ada bocah, kata bocah, terbalik om, itu terbalik Quran. Aduh, Bu, enak ngelihatnya, rapi, adem mati ngelihatnya. Masya Allah. Di kampung saya mah Bu, orang pakai begini nih, kalau muludan doang. Kampung saya, iya, belum muludan doang. Di sini mah alhamdulillah ya, muludan doang juga ya. Ini dari fashion udah diacak-acak kita sama orang lain. Pakaian kita udah, identitas diri kita udah berubah.
Sekarang mohon maaf, lelaki juga yang udah dewasa udah jarang yang pada pakai celana panjang, makanya celana pendek. Bener gak? Dulu kita orang pakai celana pendek, sependek-pendeknya pangsi nih di bawah dengkul. Bener kagak? Itu juga macul. Sekarang mah pada pendek di atas dengkul, kemana-mana jalan, masya Allah. Kadang yang sedihnya bininya pakai jilbab, lakinya pakai celana pendek sini, ya PA, kita kata ngapa PA. Sedih melihatnya. Allah karim. Itu passion. Kemudian filmnya apa baik bisa ditonton sekarang. Kalau dulu kita mau nonton, kalau lagi ada layar tancap doang. Bener. Nonton TV kita dulu kagak kayak sekarang, waya apa baik ada. Dulu mah TV paling malam minggu Aneka Ria Safari. Pada nungguin, akinya habis. Ya. Itu TV ndep habis ya, belum bisa strum. Artinya ada keterbatasan. Sekarang tanpa batas. Mau tidur melihat film, benar? Bu, wali santri saya waktu pengajian bulanan nemuin saya, Ustadz, ngapa? Boleh ngomong 4 mata nggak? Boleh. Ada apa? Bini saya kalau malam tidurnya mukanya menyala. Ini begitu. Kata saya, kan orang yang rajin ibadah wajahnya bercahaya. Saya bilang dalun ala annaha min ahlil khair. Apaan Ustaz? Itu tanda bini bapak ahli kebaikan. Alhamdulillah. Makasih ya Pak Ustaz, cium tangan. Pengajian bulanan selanjutnya nemuin saya lagi. Pak Ustaz, kenapa Pak masih menyala muka bininya? Kata saya gitu. Saya udah tahu Ustaz, bini saya kenapa kalau tidur mukanya menyala. Emang kenapa? Saya bongkar selimutnya lagi main HP. Aduh. Padahal orang yang wajahnya bercahaya, kata hadis Nabi, man taraka salat al-fajr falaysa fi wajhihi nur. Orang kalau nggak ngerjain sembahyang subuh, itu mukanya nggak bakalan ada cahayanya. Makanya biar muka bercahaya. Kalau orang sekarang mah glowing. Apa Bu? Glowing. Bagaimana caranya? Salat, jadi jangan ribet-ribet esel, mukanya dipakein bangkuang segala macam, matanya dipakein timun, ngelalap kali itu mata. Ada sunblock, ada krim malam, krim siang, banyakan. Bayang subuh, wudhu, maka wajahnya bercahaya. Amin ya Rabbal alamin. Iya, ini mah pengen muka bercahaya, bukannya dari dalam, dibangunnya dari luar. Padahal kalau dari luar itu paling juga tipuan kalau dari luar itu. Tapi kalau dari dalam, orang suka bilang inner beauty, dibangun kebaikan dari dalam dirinya. Salat subuh diantaranya, insya Allah. Orang-orang yang bakal nempatin surga itu orang-orang yang kalau malam tidurnya nggak banyak. Innal muttaqina fi jannah
jannatin wa uyun. Akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Orang muttaqin yang bakal nempatin surga dan dia bakal ngambil akhidina ma atahum rabbuhum, apa yang Allah berikan bakal dia ambil semuanya. Tapi ingat, lihat bukan surganya, tapi ingat dulu waktu dia hidupnya semasa di dunianya apa yang mereka lakukan. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka waktu di dunianya selalu melakukan kebaikan. Di antaranya kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka yang kalau malam tidurnya nggak banyak, sedikit doang. Alhamdulillah jamaah al-mubarak, kalau malam tidurnya kagak banyak, sedikit. Tidurnya kalau malam nggak banyak, sedikit. Kagak mau nyaut ini Ramadan. Tapi suka bangun malam, Pak. Kencing doang. Ya Allah, umuran beliau ini saya yakin nggak mungkin jam 3 nggak bangun tuh, nggak mungkin. Umuran di atas 60, di atas 55 itu jam 3 itu udah pengennya bangun aja. Kalau orang muda seumuran umur 60, 65, 70 jam 3 masih ngorok aja, itu berarti apa ya namanya ya? Apa itu ya? Iya, karena mereka memang wayaknya udah kepengen bangun aja. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Terus wabil ashari hum yastaghfirun. Waktu sahur udah pada bangun. Astaghfirullah Rabbana, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni wa wahabli rizqan wa tub alayya wa tub alayya. Kan kedengeran itu. Salatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin. Sudah ada begitu kan? Anda kan Pak ya? Kaset. Kaset ya? HP-nya diginiin di mic gitu ya. Orangnya pules. Tarhim namanya. Nggak lama lagi, sekarang makan subuh jam 4:13 ya.
Duh, duh, duh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita lagi di mana tuh? Kita lagi di mana? Allah karim. Ya. Bagaimana generasi kita jadi generasi yang baik, keluarga kita keluarga yang baik. Kita kan minta kepada Allah terus ya. Mudah-mudahan kita punya istri, punya keluarga ya. Insya Allah nantinya bisa bareng-bareng ke surganya Allah. Amin. Nah kalau jam segitu masih tidur, masih ngorok gitu ya, Allah karim. Tapi tadi saya yang jemput ngomong alhamdulillah. Masjid Al-Mubarak mau Ustaz, alhamdulillah. Dari jam 4 juga udah nggak bisa masuk. Ada saya udah penuh, belum dibuka katanya gitu. Ya Allah, masjid kan udah enak banget ini, AC-nya full. Coba yang kecil, yang standing ada AC. Di rumah kita mah belum tentu gablek AC kali ya. Di rumah belum tentu ada AC-nya. Di sini mau di belah mana juga adem kayaknya ini masjid ini. Ya. Ya Allah, enak kita masuk, adem. Suasananya adem, enak. Tapi ngapa kagak betah ya di masjid ya? Ini aja baru jam 9 lewat aja itu duduk udah ada yang miring kanan, gitu. Udah ada yang selonjoran, udah ada yang nyari tiang, banyak ada yang tembok. Kalau pengajian tahu ngapain pada belonjor mulu demennya ya. Ntar ditanya kagak apa kagak, kakinya digebuk-gebuk, kemudian aw kata dia betis. Kagak ada rasanya ini kata dia. Aw ngapa? Kata temennya, gua kata kali pinggang gua doang nyeresep banget. Dan lagi temennya yang satu lagi ngomong gigi gua ogel. Itu ngaji bukan ngakurin mad arid li sukun, bagaimana cara membaca ismam, bagaimana cara membaca sakta. Kagak, yang ada ngakur-ngakurin penyakit kita ngaji. Ngapa itu kita? Padahal para nabi itu berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka arba'atan wa a'udzu bika min arba'atin fa ammal lawati as'aluka lisanan dzakira wa qalban syakira wa badanan sabira wa zawjatan tu'inuni fi dunyaya wa akhirati. Amin. Allah orang doa dari tadi Allah aja. Emang kalau imam Allahumma hdina fi man hadait, Allah emang Allah. Yang dibilangin baca doa. Tuh Nabi itu doanya begitu para nabi. Dari nabi-nabi sebelum Rasulullah itu doanya diantaranya as'aluka lisanan dzakira. Aku minta kepadamu ya Rabb, lisan ini senantiasa zikir padamu. Lisan kita banyakan zikirnya apa banyakan ngomongin orang? Ngomongin orang. Bu, banyakan zikirnya apa banyakan ngomongin orangnya?
Jadi dari rumah ke masjid ngomongin orang nggak? Hai, anu begini sih, emang yang ceramah siapa sih? Aku kayaknya nggak terkenal dah orangnya. Terus pas nyampe di sini, yang mana sih orangnya? Oh, belum datang kali. Pas dipanggil datang, lah itu orangnya. Gua kata kali kayak bagaimana? Kata temennya, tapi mendingan dia tahu daripada laki kita. Atau dia begitu. Ini ngomongin orang. Bu, kalau ngaji juga siang itu kalau ngaji. Suka jelek-jelekin laki enggak? Enggak ya. Cuman dia kan kalau mau ngaji sama lakinya, gua mau ngaji. Jemuran gua jagain. Halo gerimis angkat. Awas lo tidur. Laki diancam. Pas di pengajian Ramadan rada mendung, udah bingung. Lu ngapa? Kata temennya bingung amat. Kayak orang kehilangan apa gitu. Jemuran gua. Emang laki lu nggak ada? Ya, andelin laki mah. Mulain lakinya diomongin. Kata temennya yang satu, gua kata kali laki gua doang begitu, laki lu sama. Ngomongin laki. Pas satu lagi temen yang ngomong, makanya gua udah nggak percaya sama laki, tak iya. Diomongin lakinya, bu, begitu enggak? Baik ibu sini mah enggak. Itu mah orang kampung saya. Si Kete, ya. Mana aslinya jomblo. Aslinya sini. Allah karim. Nih lidah kita nih pakai zikir. Kalau lagi nyuci daripada ngomong kesel, maki-maki. Mendingan salatum minallah wa alfa salam al-mustafa dari fil maqam. Itu enggak? Begitu enggak? Gua kalau lagi nyuci, gua punya mau mah kalau pakai celana, gulung apa? Becek gini. Bawahnya pada kotor. Tua bangka lagi tolol banget nih gitu. Nih kalau masak, coba masak. Apalagi bulan puasa masak. Ditemenin sama laki. Agak pak katanya. Padahal enak bininya masak sahur, lakinya lagi baca tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Enak enggak? Enggak iseng enak tuh kan di belakangnya ada kuburan ya, di belakangnya. Hanya enak, ini mah bini masak. Kalau cakepnya mah tuh masak ya Sayyidi mantap. Dan ini mau masak, jangan pada bangun, biarin gua biarin. Enak daripada tidur lo, pada gares dong ntar lo. Biarin gua mah mati juga jantungnya, biarin. Masa ngapa begini? Enggak, orang sini makan yang enggak ya? Makanya perempuan itu ibadahnya banyak. Coba dah. Urusan ibadah coba dah banding-bandingin. Laki sama perempuan rajinan mana? Kemudian urusan pegawaian. Ngaji ibu-ibu mah seminggu 7 hari bisa 9 kali dia mengajinya.
Lah kita mah ngaji sekali-kalinya di Masjid Al Mubarak. Di musola ada pengajian, ditawarin sama temen yang ngaji, loh gua mau udah. Makanya bapak-bapak mah kagak punya seragam ngaji. Ya. Coba ibu-ibu mah, wow, kita buka lemari, adanya ini, ya Bu ya. Kata bininya begini, orang laki mah jem-jem aja, jangan usil. Ini kan buat di Al Mubarak, yang ini nih di kelurahan, nih yang ini di kecamatan, nih yang ini di RW, ini di Mushola Al Ikhlas, nih yang 3 udah lunas, yang 4 belum, hanya gitu. Rajin ngajinya, ibu-ibu mah, ibu ya, iya. Saya pernah nanya, Pok, ngaji rajin banget sih Pok. Kata dia, mendingan aja Ustadz kalau ngaji mah bisa minjem duit tabungan. Kata dia. Kalau perkara ngaji nomor 1. Beda banget sama bapak-bapak mau udah ngajinya seminggu sekali, duduknya di pinggir semua. Nggak ada yang di tengah depan ini, nggak ada. Kakinya naik sebelah gitu. Gurunya di sini. Ada yang ngangong mulu. Ada yang matanya dari pertama sampai selesai kagak melek-melek kaca. Tapi kata Ustadz, cukup sekian bahasan malam ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kata dia, lah bentaran amat ngajinya, pukul 50. Ustadz mah mulutnya udah memuruh, dia bentaran bener kata dia ngaji. Perkara ngaji ibu nggak ada lawak, perkara ibadah pegawaian kagak ada yang kagak ngerjain. Coba bulan puasa ibu-ibu udah puasa nyiapin buat sahur, buka puasa, bener ya Bu? Tapi ke masjid buat sembahyang tarawih duluan mana lakinya sama bininya datang. Kalau imam boleh perempuan nih, saya rasa digantiin kita mujiah. Jadi pada depan semua, kita pada di belakang. Tuh. Karena dia mau udah nyampe dulu. Padahal jam 3 siang itu gua lagi repot-repotnya. Ada yang bikin es timun suri, ada yang bikin bakwan. Anaknya nanya, apaan tuh mak bakwan? Kurang segitu mama, bikin lagi, tambahin. Itu udah senampan bakwan. Bikinin sambal kacangnya mak, iya bikinin lah. Es timun suri udah sebaskom. Pas datang maghrib aja, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuh bocah pada berebut, ada yang kakinya nyemplung di es timun suri. Ada yang matanya kecipratan sambal bala-bala. Ma, coba tanya, emaknya udah minum belum? Tuh emaknya malah nyendokin nasi ini, ayo. Belum minum acan-acan dia mah belum. Berarti kan hebat ya Bu ya. Tapi ngapa ya di neraka banyakan perempuan? Ngapa itu ya? Saya nanya-nanya ternyata bukan masalah ibadahnya, bacotnya katanya gitu. Jadi as'aluka lisanan zakira, minta kepada Allah agar lisan ini dijaga untuk selalu zikir padamu ya Allah. Wa qalban syakira, kagak berani nyawa. Diem aja, nggak ada diem aja. Orang lagi doa sih kagak diaminin. Wa qalban syakira. Disuruh baru.
Minta hati ini agar senantiasa bersyukur. Bersyukur. Kita kadang-kadang saking kagak bersyukurnya pada perkara dunia kita ngelihat ke atas. Pada perkara agama kita ngelihatnya ke bawah. Padahal mestinya kalau kita mau bersyukur pada urusan dunia lihatnya ke bawah. Urusan agama lihatnya ke atas. Kita nggak pernah iri sama orang yang rajin ibadah. Kita kagak iri ngelihat tetangga kita jalan tiap ada panggilan azan dia datang ke masjid salat berjamaah, habis jamaah lama dia zikiran baru pulang. Kagak iri kita, kagak. Ada Pak Haji begitu rajin banget, no kayak Pak Haji, lu pantas dia mah haji gitu. Kita nggak iri sama orang yang taat, tapi kita iri sama orang yang punya mobil bagus. Kita iri sama orang yang rumahnya 2 lantai. Kita iri sama orang yang duitnya banyak. Ini namanya kita ngelihat ada perkara dunia ke atas. Tapi pada perkara agama ke bawah. Mestinya balik yuk. Ada perkara agama kita lihat ke atas ya Allah. Orang-orang mau udah hatam Quran, saya mau belum ya. Pernah nggak iri begitu gitu? Orang udah hatam Quran, kalau bulan puasa baru hari ke-10 aja ada yang udah 3 kali balik. Gua kapan ini ya? Ada perasaan pengen begitu, ada? Allah karim. Tuh, ibu bangga nggak kalau punya laki ibadahnya rajin? Tapi kalau ada orang yang lakinya kaya banget, ibu mau yang mana? Yang lakinya rajin ibadah, apa yang duitnya banyak? Nggak, duitnya banyak. Mau yang rajin ibadah, apa yang duitnya banyak? Dua-duanya emang pengen punya laki 2. Kalau kita bersyukur insya Allah. Bu, mau duit banyak, kemudian sakit-sakitan, apa duit dikit, sehat? Kan pilihannya 2, ibu memilihnya yang kagak sih. Ini nih kita nih kadang suka ngelihat rezeki itu cuman rupa, rezeki itu materi kita ngelihatnya. Padahal sehat rezeki bukan. Coba kalau kita nggak bisa napas sekarang, sesak napas, dibawa ke ruang ICU, berapa duit bayarnya itu? Kita napas enak-enakan ini. Ada orang yang sakit, orang bisa duduk. Kalau duduk langsung sakit. Kita duduk dari tadi masih kuat. Alhamdulillah, nikmat bukan? Rezeki bukan? Kalau kita sehat, kagak enak aja jadi enak. Makanan coba dah, cuman nasi doang sama ikan gesek bulu ayam. Itu juga gorengan kemarin sore, meleleh-meleleh dikit minyaknya. Sama rebusan daun singkong, sambal goa. Kalau kita sehat, enak nggak makannya? Nih makanan apa aja ada di meja, apa aja ada, ayam, daging, segala macam. Man gigi kita ngenut. Enak apa kagak? Ya iya, makanya jangan kebangetan picik kita ngelihat rezeki itu. Tuh coba, cuman nasi masih panas, ikan gesek, bulu ayam, sama rebusan singkong, daun singkong, cocok. Masih panas makannya. Kalau kita masukin mulut kita, gitu tuh. Enak nggak? Itu makan keringet gobios.
Nih, mari keringetan semua. Ingus naik turun. Ini tanda orang sehat. Udah bisa nandain orang sehat, Pak? Bu, orang sehat itu tandanya kepengenannya banyak. Itu tanda ciri-ciri orang sehat. Makanya kalau bapak bininya ngomong begini, Pak, ntar pulang ngaji mama langsung mau belanja, nggak punya nian tuh buat nyuci segala macam, habis belanja ntar mau ikut arisan, habis arisan mau ke rumah emak, bisa di rumah emak, pengen ngeliat apa namanya tuh apa pasar malam, ya Pak ya? Itu bapak mestinya bersyukur, alhamdulillah bini gua sehat. Emang apa kemauannya banyak? Coba orang sakit, kemauannya berapa? Satu doang apaan? Iya, waras. Makanya kalau bini kemauannya banyak, berarti bini kita lagi. Laki juga begitu, Bu. Kalau kepengenannya banyak. Rumahnya ada jantan redeng-redeng aja, itu sehat berarti. Emang nggak boleh? Nah, bini saya mah malah nawarin. Bini saya mah luar biasa. Bapak mau kawin sama janda sebelah. Bini saya nawarin saya. Kawin sama janda sebelah, kata saya nggak mau. Bapak pernah ditawarin suruh nikah sama janda sebelah, pernah? Jadi kalau orang kemauannya banyak, ini ciri orang sehat. Makanya kita nih jangan memandang bahwa kesehatan itu bukan nikmat, bukan anugerah, bukan rezeki. Kesehatan itu rezeki. Insya Allah. Duit banyak, di bangku begini aja. Mulut menyon, tangan keplek. Mau? Mana bini cakep banget lagi. Masih muda. Bininya nanya, mau apa Pak? Mau mati. Apa Pak? Mati. Oh, gerah banget mau mandi. Kata bininya, mama juga mau mandi Pak, ntar ya. Dia pembukaan pakai anduk doang. Itu lakinya didorong, pas di pintu kamar mandi anduknya nyangkut. Lakinya itu duitnya banyak. Woi, duitnya makanya jangan kita terbuai sama harta sehingga kemudian kita nggak bersyukur. Apa yang kita rasakan sekarang ini nikmat rezeki yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Ini yang mesti kita syukuri. Makanya wa qalban syakira wa badanan sabira. Badan yang sabar, enggak ngeluh. Bu, enggak banyak ngeluh. Ini mengeluh mulu. Gue ngapa ya kalau pulang ngaji nyarinya tiap pegangan. Ngeluh mulu gitu bisanya. Wa zaujatan tu'inuni fi dunyaya wa akhirati. Udah nggak lupa kali ini ya. Minta zaujah, pendamping hidup, bini ya, yang bukan hanya ngurusin perkara dunia doang.
tapi perkara bini kalau yang ngajakin belanja mulu mah biasa. Bini ngajakin ngomong Pak sabun habis biasa, Pak beras habis biasa. Bini yang luar biasa mah, Pak bulan ini kita udah sedekah belum Pak? Itu bini luar. Bapak mau ke masjid udah bawa duit belum buat sedekah ngisi kotak amal? Ini itu luar biasa. Ini malakinya mau ke masjid. Ada duit malu. Ini ada cepet, tukerin dulu gitu. Itu bini nukerin. Pas tukerin udah dapat dikasih yang paling kecil gitu. Udah itu aja, apa banyak-banyak amat. Dia kagak tahu ya. Kita itu kalau pengen di kuburan terang kayak gini nih, ini terang kan enak begini ya, adem terang. Ini coba tanya, listriknya berapa? Ini listriknya berapa Pak DKM? 7.700. Ini dayanya 7.700. Kalau yang 450 mah bisa jepret mulu. Ya. Lah, kuat nggak kira-kira? Pakai AC, lampu sebegini terangnya, pakai 450. Kuat kagak? Abonemennya berapa? Kalau 7.700. Kan gede, mahal. Makanya kalau yang pengen di kuburan terang kayak begini, itu ngamalnya di tromol minimal cepet. Ini mau 2.000 mah nggak mungkin terang begini di dalam kuburan. 2.000 mah dalam kuburan pantat kunang-kunang. 2.000. Iya nanti di kuburan pas nyampe lah itu apaan dikulipan. Nah, pantat kunang-kunang pas deketin 2.000-an gua. Iya. Lemang sedekah buat siapa? Coba, kita sedekah buat siapa coba? Buat kita. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Amin dari Hongkong, amin. Amin. Ini kalau sama ayat begini nih orang kita nih. Coba, Bu. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tatakun dari Hongkong tatakun. Memang kalau setiap la'allakum tatakun. Kalau ayatnya begini nih. Kalau ini nih, surga yang engkau apa? Neraka yang kau apa? Dulu kau berlutut di apa? Untuk menerima kalau lagu mah apa? Kalau ayat mah coba bapak-bapak saya tes nih, bapak-bapak nih yang ngajinya seminggu sekali itu kan ngajinya 7 hari 9 kali tuh. Nih bapak-bapak nih, inna a'tainakal kautsar
Inna a'tainakal kautsar. Sholli rabbika wanhar. Terus. Inna saniyaka. Oh, mantap. Biar kata jarang ngajinya juga hafal satu surat, hafal. Bangga luar biasa. Masya Allah, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau istri pasangan hidup kita hanya melulu berkutat pada perkara dunia, waspada. Bang, Lebaran haji kemarin kita kagak korban, Bang. Lebaran haji besok mah kita menyelengin yuk biar bisa korban, minimal kambing, Bang. Ada nggak bini yang kayak gitu? Ada nggak? Ini mah habis ngaji nih, pokoknya kita harus berkorban. Jangan punya emas doang banyak, bini gelangnya segede-gede apa tahu, mah korban kagak mau, pas pulang aja bininya dideketin. Mah, kayaknya korban dapat duit dari mana? Itu gelang jual mah. Ntar gua kondangan pakai apa? Ya Allah, Bu. Bini yang kalau hari Jumat lakinya udah disiapin sarungnya yang udah wangi, baju kokoknya yang udah wangi, sorbannya yang wangi, tuh pakaian dalamnya yang wangi-wangi. Siapin kan? Belaga budeg nggak ada yang nyaut. Nyiapin kagak? Ribut duit doang, duit. Tuh laki mus bayang Jumat, pakaiannya udah disiapin belum? Ini mah laki nanyain, mah sorban mana ya? Emang gue yang make ya. Laki nanyain sorban, dikata emang gue yang make. Astagfirullah. Tuh urusan agamanya dirapiin, disiapin. Masya Allah. Bini di sini begitu nggak, Bu? Hah? Bener? Coba saya tanya, Bapak main-main Jumat itu disiapin kagak sarung? Kagak ada yang iya, kagak semua. Allah karim. Wa a'udzubika min arba'atin. Fa ammal lawati a'udzubika min waladin alayya sayyida. Yang pertama yang kita minta pertolongan kepada Allah agar dilindungi dari anak-anak kita yang nguasain kita, anak kita yang menangan nama kita. Kita orang tua udah kalah sama anak. Kadang babanya ngajar ngaji, bininya ustazah, anaknya nikah, hajatan, nanggap dangdut, bocah sih. Anak itu mah kita mah nggak tahu. Itu orang tua kalah samaan anak. Masya Allah. Anak jadi menangan dibilanginnya susah. Kita minta pertolongan kepada Allah agar anak kita jangan nguasain kita. Kemudian yang kedua, wa a'udzubika min imra'atin tusayyibuni qabla al-waqtil masyib. Bingung nyautnya. Dan aku berlindung padamu ya Allah dari bini yang bikin tumbuh ubanku sebelum waktunya.
Karena ada orang yang belum wayanya tumbuh ubanan. Ya kalau buat orang tua kita mau ubanan, ya emang udah wajar. Ini masih belum waktunya tumbuh uban, udah ubanan. Kadang suka nyalain sampo. Salah nih samponya nih. Bukan minyak rambut yang disalahin, bukan. Itu dia ubanan masih muda. Coba lihat bininya lewer apa kagak. Kan bini ada yang lewer banget ya. Laki duduk aja terus. Laki rebahan, tidur aja, orang ntar balik keluar beras. Laki pergi terus, jangan pulang. Kata lakinya, gue mau pergi mana ini? Lewer bininya. Di saya ada bini lewer banget, sama lakinya dimasukin ke karung. Udah di karung, dipanggul, masih ngomel aja. Akhirnya lakinya sewot, ada sumur dicemplungin. Kata lakinya, malah gue puyeng kalau ada lu. Sehari enak, bininya nggak ada dalam sumur, nggak ada yang ngomel. 2 hari dia masih enak, nggak ada yang ngomel. 3 hari kata dia, nggak ada bini mah iseng ya. Masih enakan ada bini, ngomel-ngomel juga. Akhirnya kata dia, lo kan bini gue masih hidup kayak di sumur. Namanya laki bini mah kontak batin ada. Kayaknya mah ada dah. Akhirnya kerek diturunin ke bawah. Sampai di bawah ada yang megang. Girang banget, bini gua masih ada. Tarik buru-buru, nyampe ke atas palanya botak. Lu kan bini gua palanya udah botak begini baru 3 hari. Penasaran, kumisan. Wah, ini mah bukan bini gua. Ditanya, siapa lu? Gua jin penunggu sumur tua ini. Oh, ngapain lu naik? Kagak tahan, di dalam ada perempuan udah 3 hari. Jadi jin aja kapok di dalam. Kata lakinya, udah gua nggak angkat lah, bodo amat. Itu makanya minta perlindungan Allah tuh, biar bini kita nggak bikin tumbuh uban kita sebelum waktunya. Wa a'udzubika min malin yakunu wabalan alayya. Aku minta perlindungan darimu ya Allah dari harta yang bikin rusak hidup aku. Jadi jangan-jangan punya bandanya bakal bikin binasa. Banyak orang yang punya banda lupa kepada Allah. Banyak orang yang punya banda lupa kepada siapa dirinya sebenarnya. Makanya dia nggak kenal dirinya. Sombongnya na'udzubillah gara-gara makanya bersyukur kita nggak punya banyak harta, Pak. Ini kalau bandanya banyak mah udah pada di mana tahu kali ini orang ini nggak ada yang di masjid. Udah pada ngayam mana tahu kan dia. Seringannya kalau punya duit ini anak-anaknya ada di masjid. Bersyukur juga. Kadang kita kalau kita pikir-pikir, kalau kita dikasih rezeki begitu banyak, kira-kira jadi orang bener apa orang PA kita? Bener kan? Untung kita begini apa ya? Yang keempat, a'udzubika min jarin law ra'a hasanatan fakatamaha wa min jarin law ra'a sayyi'atan fa'afsaha. Aku berlindung padamu ya Allah dari tetangga yang kalau lihat kebaikanku dia tutupin, kalau lihat kejelekanku
diumbar orang. Ini tetangga yang kagak merasa aman tetangganya dekat sama dia. Kita minta perlindungan biar tetangga kita adalah tetangga yang baik-baik. Amin. Ya Rabbal. Dah cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.